Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farza Syaskara Madani dengan NIM 2604012113047 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai penginderaan jarak jauh sebagai nilai responsi pada praktikum penginderaan jarak jauh. Untuk materi yang akan saya bawakan ini terdiri dari 4 modul, yaitu interface remote sensing, koreksi radiometri, koreksi geometri, dan suhu permukaan laut. Kita masuk ke modul 1, yaitu interface remote sensing, di mana pada modul ini tuh kita melakukan 3 tahap, download citra, penggabungan citra, dan reading data value. Nah, pengambilan data citra dapat dilakukan melalui website resmi USGS secara gratis. Data citra yang didapatkan merupakan citra Landsat 8 OLI yang memiliki 11 band. Data citra yang digunakan yaitu daerah Yogyakarta dengan rentan waktu 1 bulan, yaitu dari 1 November hingga 1 Desember 2022. Hal ini itu dikarenakan daerah dengan rentan waktu tersebut menampilkan tutupan awan yang rendah atau bahkan tidak ada. Untuk tahap penggabungan citra ini dilakukan, pada software QGIS yang bertujuan untuk memperoleh gambaran visual yang lebih baik sehingga pengenalan objek dan pemilihan sampel dapat dilakukan. Nah, komposit yang digunakan yaitu RGB 432 yang akan menghasilkan warna alami atau natural color karena kombinasi tersebut akan menampilkan citra yang sama dengan penglihatan manusia. Nah, untuk reading data value di mana data yang dihasilkan terdiri dari 3 komponen, yaitu garis pantai, tambak, dan hutan. Lalu masuk ke modul 2 koreksi radiometri. Di sini, kita melakukan tahap untuk mencari nilai atmosferik bias citra sebelum dikoreksi, dan untuk membandingkannya kita, melakukan pencarian nilai atmosferik bias citra setelah dikoreksi. Nah, dari masing-masing band, yaitu band 2 hingga band 7 akan dilakukan, eee, penyesuaian histogram sehingga akan menampilkan diagram seperti, gambar ini. Nah, proses koreksi radiometri pada citra Landsat 8TP1 dilakukan menggunakan Pulse Raster Calculator pada software QGIS yang harus memperhatikan pengubahan output format menjadi chaotic. Tools yang tersebut digunakan untuk melakukan operasi matematika dan logika pada data raster yang hasilnya berupa angka untuk membandingkan nilai piksel pada masing-masing band. Nah, hasil data citra yang telah dilakukan koreksi radiometri menggunakan metode penyesuaian histogram akan memiliki nilai yang semakin kecil dan semakin ke arah kiri dengan nilai minimum mendekati nol. Jika dilihat dari di sini pada, band 2 hingga band 2 sebelum dan setelah dikoreksi, ini hasilnya, eee, memiliki nilai piksel yang berbeda, di mana setelah dilakukan koreksi, nilai pikselnya lebih rendah. Lalu kita masuk ke modul 3, koreksi geometri. Nah, untuk, langkahnya itu juga ada beberapa tahap. Yang pertama memeriksa citra Landsat setelah dikoreksi, memeriksa citra sentinel setelah dikoreksi, lalu ada citra Landsat setelah warp, citra sentinel setelah warp, dan kedua citra tersebut akan digabungkan. Nah, citra yang digunakan dalam proses pemeriksaan citra ini yaitu citra Landsat dan citra Sentinel yang didapatkan pada website USGS dan Copernicus. Jumlah band yang digunakan pada citra Landsat yaitu band 1 hingga band 11, sedangkan citra Sentinel menggunakan band 1 hingga band 12. Kombinasi band yang digunakan pada pengolahan data citra Landsat dan citra Sentinel ini yaitu True Color Composite berupa red band, green band, dan blue band dengan kombinasi 4-3-2. Selanjutnya pemeriksaan citra Landsat akan menghasilkan, perubahan pada nilai CRS-nya, di mana nilai CRS sebelum dilakukan pemeriksaan yaitu WCS 84 atau UTM zona 49M, sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan citra berubah menjadi WCS 84 atau UTM zone 49S yang menandakan bahwa nilai tersebut telah sesuai dengan pembagian zona. Namun lain halnya dengan pemeriksaan pada citra sentinel di mana hasil sebelum dan sesudah pemeriksaan tetap sama dan telah sesuai dengan lokasi koordinat yaitu WCS 84 atau UTM zone 49S. Selanjutnya, reproyeksi citra merupakan proses perubahan representasi citra dari satu sistem koordinat spasial ke koordinat yang lainnya, sehingga posisi peta sesuai dengan koordinat sebenarnya. Nah, penggabungan data citra pada pengolahan data kali ini yaitu data kota Semarang dengan kota Demak. Hasil citra setelah dilakukan overlay akan terlihat lebih tervisualisasi dengan baik, di mana tampilannya terlihat lebih berwarna seperti bentuk rupa bumi sesungguhnya. Lalu masuk modul terakhir, suhu permukaan laut. Di sini ada 4 tahap, yaitu hasil download citra suhu permukaan laut, hasil koreksi nilai awan, hasil cropping citra, dan hasil tampilan suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut ini merupakan parameter oseanografi yang dapat berubah setiap waktu, di mana parameternya itu diukur menggunakan sensor satelit aquamodis. Nah, penggunaan data level 1 hingga 2 ini dikarenakan data tersebut belum dikoreksi, sehingga membutuhkan proses koreksi awan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas agar data tersebut itu siap digunakan. Nah, pengolahan koreksi nilai awan pada data citra satelit pengolahan koreksi nilai awan pada data citra satelit Aquamodis dilakukan pada software CDS menggunakan fitur MathBand dengan rumus if qual_ssd dan L1 kurung tutup dikali SSD. Nah, hasil citra setelah proses koreksi nilai awan memiliki tampilan SSD yang lebih jelas dan mudah untuk diinterpretasikan. Sedangkan data citra sebelum proses koreksi awan masih memiliki noise yang tinggi, sehingga tampilan suhu permukaan laut dapat tampilan suhu permukaan lautnya kurang terlihat dengan jelas. Data SSD yang digunakan pada olah data kali ini yaitu musim peralihan 2 di Kota Banda pada tanggal 8 Oktober 2022. Musim ini memiliki temperatur yang tinggi karena kecepatan arus biasanya relatif lebih lama, sehingga proses pemanasan di permukaan dapat terjadi lebih kuat.
Nah, berdasarkan hasil olah data SSI di Laut Banda pada tanggal 8 Oktober 2022, memiliki rentang suhu di wilayah tersebut sekitar 28,46 hingga 30,85 derajat Celcius. Nah, rentang suhu di wilayah tersebut dapat dikatakan normal dan tidak terjadi fenomena anomali. Kayak mungkin sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.